Tapi yang tadi udah gue bahas sama Mawa, kayaknya udah nggak boleh dan Loi ban. Loi di ban karena dia perspik sih. Tapi dia sepaket sama Haya-Hayanya Kayak juga ya sekalian, karena sangat-sangat merepotkan pasti. What's your command? Si Fredrin Tapi banyak yang kelepas loh. Jusin, Kali ya? masih kali ya. Kali ya. Perspik kali ya langsung. Ya, secara teori kalian di first pick menang ya. Jusin, Oke. Jusin plus Harit. Harit di ban. Jusin Granger berarti. Kalau Chusin bisa diculik. Joy bahaya nggak sih? Ya. Joy Jusin nggak sih? Granger gak sih? Joy juga bahaya, diculik juga dengan kalian. Joy Moskow. Sebenarnya kalau ditanya bahaya, semuanya bahaya om. Nah, Joy Moskow? tinggal senyamannya lah. Kalau Joy kayaknya lebih Kalau sulit dia- buat kalau cover dia- Suyo. Kalau dia pinter masuk di top 3, bisa ditimbang om. Oke. Jadi pas oke. keangkat di ulti, Iya. copot. Kayak tadi sempat ada di match sebelumnya tuh. Make it. Bukan, Make it. Kemarin, tadi Make it juga yang pas di tengah. Tadi Makanya dia bisa kabur sendiri. ya pokoknya ada lah di match sebelumnya gue tadi ngeliat di match pertama kita. Itu sempat ada juga, terus Fabian juga sering kayak gitu. Oke. Dan masalahnya sekarang belum Granger gak sih salah satu. Joy Enggak, Susin. ternyata Joy Susin. Ini Suyonya ada lagi loh Suyo. Ingat ya, di tangan Make It statistik Suyo sangatlah positif. Kemenangannya lumayan tinggi ya. Yap, ambil mau Novaria Suyo atau Chow dan Suyo juga. Novaria masih nih om. Pembahasan kita masih seputar Atau Novaria. Atau Granger, Granger. Moskov. Granger gimana? Ditawarin Granger nih berarti. Gua Moskow. Moskov. Moskov gua. Gua Moskov. Ini Moskov di Berat keluar. ini kalau Granger. Moskov Nova. No. Moskov Nova belum sih. Mending Atau EXP. Moskov Suyo. Moskov Suyo. Moskov Suyo Moskov. Oke, Suyo dan Moskov. Suyo. Ini power pick juga sih sebenarnya. Moskov pasti Moskov dia. Kalau mau ngejar ke arah Joy Moskov dia. Berat kalau dia nggak pakai Moskov. Oke. Nah, tiba-tiba jadi berat ya sekarang untuk Onyx karena semuanya bisa ngedash langsung di depan Chusin. Sedangkan cancellation untuk Joy juga terlihat dengan nyata gitu loh. Blade Swords yang ditahan. Spare of Misery. Tidal Strike Tsunami Slam. Ini ada semua nih efek-efek sisi single target. Oke, Granger tetap diambil ya. Karena tadi udah ditawarin dan gak diambil ya udah. Onyx kan ambil. Dan sekarang masuk di fase yang kedua. Mungkin ngelihat dari mid lane yang bisa semakin dipersempit. Novaria boleh loh. Novaria. Nova ya. Wah tapi lihat cheer for your teamnya tuh kayaknya Seru banget ya. kanan banyak banget tuh. Iya. Novanya di ban. Oke. Parsha kah untuk next bandnya juga. Jangan sampai lupa kita kali ini kondisinya adalah dengan adanya sosok dari Luxin di mid lane itu juga bisa cukup mempoking power loh. Nah, Loi kita lihat udah di ban seperti yang kalian berdebatkan, tapi saya kan saya harus bilang daripada capek ngelawan Loi mending di ban. Iya. Ah, gimana? Gua ngerasa Daripada nih, capek ngelawan Loi mending di ban. Ah, gimana? Udah dikasih tahu satu sama lain, bandel iya. kalian. Kalau jadi second gak bisa, Ji. Bandnya habis. Iya, oke. Kalau jadi second bandnya habis, gak Iya, bisa. Ini makanya bisa dia di first tadi. Bener. Makanya bisa nge-ban juga. Kalau first atau second sama aja sih habis sih. Masih. First Ya? masih ada di slotnya. Ini sampai Haya juga kena. Jadi kalau Oke, misalnya oke. kita lihat di sini ya, dia udah tutup ke arah Chow. Dimana dia masih butuh badan untuk para pasukan tim Geek untuk EXP lanernya kayaknya. Atau mungkin dia reset. Gatot kaca lagi. Yang akan menjadi pilihan dari kita. Ya. Tapi menarik sih, karena aku kira tadi cowoknya mau dilepasin juga bisa diambil dengan gig ya, mungkin. Harusnya. Karena hero-heronya dari Onyx kalau mereka ambil shot tipis banget. Parsha yang di-ban, dibuang. Long range pokoknya dia habisin. Yap. Tapi Ini, masih ada Yif ya. ya, itu yang bahaya Yif nanti. Berhadapan dengan Chusin juga cukup power kan dia. Tapi Lonjol, Tahunya nggak bisa. itu dia. Nah, oke. Berarti targeting dari Joey-nya kan. Yap. Yang harus dimenangin banget. Jadi, tapi sebenarnya itu memperbanyak juga target buat Kairi. Jadi Kairi ini harus pilih mau kemana. Mau ke Moskov atau mau ke Yif semisal diambil nanti. Oke. Sementara dari Geek Fam 1 Romer mungkin atau XP Lane harus ditutup juga. Kemana larinya nih? Hylos kah? Badan Hylos? Atau Tagrill, Badang? hero-hero sisi pasti. Hilda ternyata. Oh iya. Ini ganggu banget sih memang Hilda juga. Tapi gue ngeri ke Badang sih sebenarnya. Badang ya. Badang kayak opsi yang bagus juga. Masih ada Badang Gatot Kaca. Itu combo ya, sepaket mereka. Kalau mau diambil, tapi ya hanya bisa pilih salah satu sekarang. Hylos pun masih oke. Badan kan yang dicari buat Onyx.
Oke. Pilihannya banyak banget. Kalau gue pengen bilang glue dari tadi glue. Ya bisa. Tadi gue juga ada Nanti, 2 kali nanti. gue ngomong glue. Minggu depan ya. lagi Hellos, belum Hellos bisa, dulu. dan Hellos Hellos dulu. lagi. Karena opsi badan ada CC-nya. Glue itu perfect Enak Pak. banget Perfect masalahnya. gitu. Ya. Masalahnya sekarang lagi nggak bisa. Glue lagi belum Istirahat. boleh. Istirahat Ya. dulu dia 2 minggu ya. Tapi dengan Hellos yang dibuka, Cici bisa keluar loh. Dia kurang badan loh. Kurang badan ya. Kan ambil 2 badan. Gatot kaca Cici. Oh nggak bisa sih ada kalian. Iya, Ada nggak kalian. bisa, nggak bisa. Ya mereka kurang mid ya. Mereka kurang mid. Kalau mau Mereka- utility mid ya. Masih bisa tuh. Kalau Gak ada badan misalnya- tapi utility. Kalau gue lihat kayak gini sih Aurora enak. Gatot kaca. Aurora Gatot Kaca enak. Ya. Oke. Tapi ngeliat dari mid lane juga gue ngerasa dia butuh damage burst. Tetap Eve gue sih entah kenapa ya. If ya. Atau kita belokkan semuanya dengan Paraboy. Wah. Paramis Aboy. Oh, wait Hellcat. Hellcat Valentina. Valentina dan Hellcat kembali. Romer. Romer. The Hellcat Beauty. Romer. Iya. Baloyski kembali memunculkan Hellcat di posisi Romer. Yes. Apakah masih sama performanya? Tapi aku bisa bilang juga. Belum diganti tuh. Musuhnya Hellcat ini bahaya banget. Hylos. Nanti ya. Miss timing tangkap ke Hylos, ketempel dengan Hylos. Habis. Miss timing lompat ke Chusin, keangkat dengan Lantern Flare. Tapi pertanyaannya aku satu, apakah dari seorang Balo ini akan berdekatan oleh 2 itu? Karena aku ngelihatnya Balo entah dia akan ngerangkak di area jungle atau dia akan ngebuntutin Savero terus. Bisa jadi sih, ke Savero tujuan paling utamanya. Tapi gue penasaran dengan responnya Onyx nih. The Beat Pick, mungkin itu yang gak terpikirkan juga oleh Onyx. Karena bandnya pun gak, oke Badang, masih Badang. Badan dan bahkan nabrak badang juga. Bukan opsi bagus buat Baloyski. Iya, ini benar-benar harus di gold dance 24 jam om. Iya. Pokoknya yang paling dikit Savero harus kena combo. Iya. Tapi ini dia. One last game. Mampukah Onyx bangkit dengan teori klinik dari Omawa atau bahkan Geek Farm yang mematahkan kedudukan Omawa? So mari kita menuju ke arah lane up dan EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, tanpa berlama-lama Omawa. Oke. Game ketiga nih untuk Onyx yang butuh point match win dan juga dengan adanya debut dari Hellcat yang kembali dibawakan oleh Baloyski. Oke, aku penasaran. Oh, execute ya buat Baloyski. Execute, harus execute ya. Pakai execute, emblem assassin, rapture, master assassin. Wow. Ya, oke. Pertanyaannya cuma satu nih. Oke. Masih sama nggak performanya kayak dulu? Ya itu dia, karena udah lama nggak Kelihatan. dipakai kan. Bener. Oke, mari kita menyaksikan di mana dari sosok Sans mampu nggak dia ngasih free slam terhadap seorang Aboy lagi. Beda hero juga sih sebenarnya sekarang. Harusnya tetap masih bisa farming, tapi pressure tetap akan dipegang sih di awal. Untuk angkat ya, Lantern Flare yang bisa dimainkan. Dan masih dengan Cak Dera juga untuk memenangkan, jadi diharapkan bisa ada di late game. Cuman ini dia, pressure yang berarti untuk balesin dengan hero assassin yang dipakai. DPS itu sudah jelas, tapi punya damage yang cukup. Langsung purify di depan mata dan Megits menunjukkan keganasannya, tapi nampaknya ada seorang Kiboy yang standby on position berhasil didapatkan oleh sosok seorang Megits. Tanpa retribution mereka mencoba untuk masa timpan di depan sana. Badang mundur ke belakang dan bahkan retribution didapatkan sama Megits. Megits berada di level 4 dengan sangat sigap dan cepat. Dan ini menandakan sedikit pergerakan yang cukup agresif dari depan pasukan dari tim Geek Farm. Oke, itu dia emblem untuk Baloyski sendiri, emblem assassin, rapture, master assassin, dan juga lethal ignition yang dipakai ya. Jadi full burst ditambah juga membawakan execute. Oke, tapi tampaknya di sana Sasa akan terkena first blood kah? Karena udah tidak ada lagi purify dan first blood from Baloyski. Oke, ini hati-hati dengan damage Baloy tapi Lutfi. Lutfi bakal coba ditangkap oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Dengan adanya Revitalize berhasil menyelamatkan dirinya, tapi Aboy santai menghilangkan tempo ritme yang dimiliki dari seorang Kairi di depan sana. Kairi masih level 3 ini. Dia stuck level 3. Oke, dia stuck di level 3 agak cukup berbahaya. Tapi informasi yang bisa didapatkan adalah para pasukan dari tim Onyx, mereka udah bisa ditutup jalan sama Baloyski. Setidaknya Baloyski kali ini bakal sedikit demi sedikit untuk mendapatkan 1 buah poin kill yang mahal. Dan ternyata one battle situation di arah top lane berhasil dapatkan gold bar oleh sosok Savero dan para pasukan dari tim Onyx mencoba dipasang gol! Tsunami Slam! Menuju ke seorang Kiboy yang memberikan power defense sedikit terlambat, tapi seorang Kairi kali ini mencoba untuk melawan sedikit berdansa. Memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban. Tapi masih Agak sedikit aman. miss ya. Itu dia.
Dipaksakan sih lebih tepatnya tadi ketika udah gak kena dipaksa flicker lagi. Dan untuk follow up damage-nya juga belum sekuat itu di awal ini. Mungkin tadi karanya kalau ke Kairi dapet sih. Iya, kalau ke Kairi, tapi tadi targetnya kan Keyboy. Iya, targetnya sih boy sayang banget. Tapi lihat Fishcrack yang berhasil ditukar dengan satu point kill dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka kehilangan Keyboy yang gak bisa mendominasi kembali. Dan sosok dari Baloyski berada di depan sana. Mencoba untuk mencari di mana Sas berada, retribusi di shot point. Menghindari Kapi Kairi. Masih ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk mendapatkan seorang Kairi tapi terlalu lincah. Kancil dari seorang Kairi. Sakit banget tadi stingernya om. Ya dari Baloy ya, yang memang execute dipakai gak tumbang juga buat Kairi, tapi Baloyski harus hati-hati. Dia nggak boleh sembarangan. Oh, Oh, kepentok gak ada yang kelihatan bahkan tumbang Baloyski. Itu dia. Mencoba untuk dapetin satu point kill untuk seorang Kairi tapi sedikit terlambat. Itu dia. Masihkah di performa yang sama? Karena range dari Hellcard-nya pun tadi kayaknya masih adaptasi ya dari Baloy. Kepentok makanya kan. Buat teror ya tadi ya. Tapi ya, bit of play. Mereka masih punya Kalea juga untuk dibawakan nanti di game. Dan kita harus melihat bagaimana fungsional juga untuk Kak Dera nih yang memang masih sedang melakukan proses ini. Dia mungkin masih agak sedikit bertahan karena dari tadi juga yang diberikan bantuan itu ada di mid, di Reaper dan juga di gold. Kita lihat di depan sana, sosok seorang Keyboy akan coba dimakan kembali. Tsunami Slave akan menjadi sebuah jawaban yang sangat nikmat. Kembali dimakan setelah para pasukan dari tim Geek Fam tahu Keyboy masih nggak punya flicker. Ya, dan juga Abo yang berani untuk masuk ya Arcane Shade, Double Arcane yang bisa agak sedikit mengurangi efek-efek stack yang diberikan dari Lantern Bulan juga. Dan Luffy-nya lawan Goms ini kan menjadi duel yang cukup panjang. Tinggal melihat bagaimana proses pengambilan turtle juga. Lihat Abo-nya berani banget. Ya dia punya Fishcrack ya, bisa dibilang ya. Dari sisi ya. Anti-sisi dia, yang penting punya ada anti-sisi, dia punya waktu untuk flicker, is okay, no problem. Setup dilakukan. Dari Kairi belum terlihat di posisinya, Luffy mencoba zoning out, tapi di sana Dr. Force telah dikeluarkan mencari di mana Kairi berada. Oh, terlihat posisinya. Baloyski mencoba untuk bertahan, tapi ternyata mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Membuat Mekis memberikan damage yang besar dan bahkan Luffy di depan sana akan ada Fishcrack dan bahkan berpasukan dari tim Onyx. Coba untuk memulihkan kembali karena dua Fishcrack dan satu poin ke atas Mekis gagal didapatkan oleh tim Onyx. Thanks to Goms berhasil menyelamatkan Mekis dan bahkan eksekutor kembali di tangan dari seorang Aboy. Wah, ini kerugian yang terlihat pasti dipegang oleh Onyx. Mereka kehilangan Luffy dan sekarang setup turtle-nya bisa dijalankan secara lancar, free untuk Giga. Itu hampir aja Mekis tumbang loh. Gops lagi-lagi nyelamatin dari seorang Mekis di depan sana. Depan pasukan dari tim Onyx kali ini mereka kerugiannya sangat luar biasa. Luffy yang menjadi badan itu kan bisa buat banyak. Lihat. Ya, Dreadnought Armor om, cuma ada jam yang gak akan puas. Ya benar-benar kepegang ya tadi untuk Luffy juga dan Heptasis first ingat ini akan menjadi Roamer Damager, berarti akan ada lagi hidden striker untuk Giga. Mereka akan bisa mengandalkan juga nanti ya untuk Roamernya, apalagi ini first item Heptat sudah cukup sebenarnya untuk Hellcat memberikan poking damage dia. Ini encourage dia ya, bukan dari hit. Karena memang dari hit yang sekarang kayak buat burst damage kurang cocok kok. Goreng beda ya, itu lebih ke support sekarang buat Dire Hit. Dan harus menjaga Savero nih. Karena paling dikit Savero hilang sih jujur. Tapi untungnya belum sih. Belum. Untung aja belum dari tadi Saveronya belum makan. Karena memang kalau ngomongin dari space-nya belum ada Baloyski punya chance untuk bisa dapetin situ. Sistem Darknet Pulse dikeluarkan. Coba untuk menakutkan sedikit gerakan-gerakan dari para pasukan dari tim Onyx. Lihat gelap. Gak keren-keren apa-apa dan Keyboy di depan sana bakal coba mendapatkan seorang Baloyski tapi mundur ke arah belakang. Baloyski termakan dengan sangat instan. Memberikan pressure terhadap para pasukan dari tim Geek Fam untuk mundur ke belakang karena tidak lagi bisa melindungi seorang Mekis. Well, boy, apakah mereka memasangkan? Tapi salah satu disiplin yang harus didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Tapi lihat, Tsunami Slap tanpa following up damage. Nampaknya masih kurang cukup, tapi Keyboy menutup jalan pulang sendiri. Dan dikejar begitu saja oleh seorang Mekis. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban, tapi Goms kayaknya dia nggak akan melepasin seorang Mekis sendirian ngedive in seperti itu. Oke, tapi kelihatan sekarang sama Savero. Savero bakal coba untuk dihindari damage yang konstan telah dikeluarkan. Goms mencoba untuk melakukan body block. Dan The Boy balik lagi. Harus balik lagi reset lagi. Mereka harus fokus defense di area mid-nya. Dan sekarang kondisi Giga yang unggul om. Ya bukan hanya unggul ya, yang dorong lane jauh ini Baloyski. Enak. Ya jadi mereka bisa fokus karena Kairi juga ikut team fight. damage dari seorang Aboy masih terlalu sakit. Tapi mereka nampaknya akan coba team fight dengan full team melakukan takeover terhadap Turtle. Tapi Darknet Force
Itu ada informasi dan Tsunami Slam. Tidak ada yang melakukan following yang transfer Keyboy. Tidak ada yang melakukan cover, tapi itu dia damage dari Deadly Pisces. Dibalikin. Kita dibalikan oleh sosok Kadera. Balikin tertekan. Make it versus everybody. Dan make it! Terkena triple kill. 3 point from Kairi. Dan shutdown yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendominasi. Sedangkan Kadera satu-satunya yang selamat dari pertumpahan darah di area top lane. Wow, membuang skill ke arah Lutfi tadi bukan menjadi solusi yang baik. Tapi Sphere of Destruction? Kayaknya nggak berani. No, nggak. Nggak berani. Sangat ditunggu juga tadi ya untuk momennya. Dan Tipat yang sekiranya hampir bisa digunakan untuk kita nih ternyata. Dibalikan langsung juga dengan adanya triple untuk Kairi. Belum tumbang sama sekali. Objektif didapatkan juga untuk Kairi. Onyx sangat Baloynya dicari, Baloynya dikejar. Bahkan sampai Dark Force dikeluarkan begitu saja untuk mencari di mana Baloy berada. Ini bermain kucing-kucingan, tapi 1 berbanding 4. Yep. Ini nggak bisa sama sekali juga untuk Balo ya. Kayak mismove dari Balo akan ada punishment, terangkat lantern dan terkena fist break. Jadi better mungkin untuk mencari angle yang lebih bagus nantinya untuk Balo ya. Agar bisa masuknya enak memberikan deadly poison itu. Harus nahan banget sih, Om. Yep. Kayak bener-bener nahan banget incer Savero. Mungkin kalau ngomongin tumbang belum tentu, tapi seenggaknya damage-nya bisa masuk dan game fact. Baik GoPay. Oh. Paleski adalah satu-satunya pemain MPL ID yang berhasil meraih kemenangan dengan Hellcard Roamer dengan total 7 kali pick dan win 100%. Wah, tapi nggak 100 sebenarnya sih. Maksudnya ada beberapa yang kalah. Red team turret has been Apa gitu. destroyed. Iya, sampai lihat di depan sana Aboy memaksa Crimson Dragon untuk dirinya sendiri. Tapi damage terlalu besar dari seorang Savero dan gol! Berhasil mendapatkan 1. Bahkan depan sana Luffy terkena damage dari sosok dari turret. Tidak bisa dibentuk kembali saat akan menjadi target utama, tapi Paloyski masih belum terlihat batang hidungnya. Akhirnya kecium oleh seorang Keyboy. Masih lumayan terasa dan Kairi. Wah, Kadera. gila! Oh my god. Kairi personal nampaknya dengan seorang Kadera. Ditungguin begitu saja dan akhirnya meledak dari sosok seorang Kadera. Meanwhile, di atas Aboy. mid lane Aboy udah gak ada jalan lagi. Tidak bisa terlalu lama. Untung aja Sats masih siap dan standby dengan Crimson Bacon. Jadi dia tetap bisa mengeksekusi pertengahan dari seorang Aboy. Wow, Onyx membalikan semuanya Om seketika. Iya, maju kembali tadi untuk Aboynya juga. Dengan adanya Lord yang terbuka juga Onyx, mereka bisa menuju ke Lord tersebut, tapi masih ada gangguan untuk Purple di mana Mekis akan dipaksakan menggunakan Retribution. Kayaknya andai pakai pun ya udah Om, tetap akan dilamain juga Lordnya dan gak mau. Mereka lebih milih untuk simpan retrinya buat kontes ke arah Lord. Ya, tapi mid turretnya akan coba terus jaga Gobs, masih bisa. Seharusnya untuk di-clear ya, setelah katapult di area mid. Lihat bagaimana Onyx mereka pegang untuk boost di depan dari Lord yang pertama ini. Lordnya ini jadi badan banget sih. Iya, absorb semua yang ada. Cuma itu doang bisa dilakukan lebih. Luar Fenway, Oh, seorang balik-balik. counter, seorang Aboy, Crimson Bacon. Di copy begitu saja, tapi make it. Masuk lebih dalam. Terlalu buru-buru. Membuat termasuk dari Demo. Oh, Kita sorry, miss. mendapatkan 1 Lord dan 1 Spirit of Distraction yang miss. Berhasil dihindari oleh tim Onyx. Itu kalau nyangkut mungkin ada tim fight tambahan. Ya, tapi ya kalau nggak nyangkut pun di atas ini bakal selalu didorong ya. Cadera bakal ada di sana untuk bisa memperpanjang lane jauh dari. Oke, ini dia. Holy Trinity dari attack speed dan mereka sudah Kadera. Dan nampaknya kalau para pasukan dari tim Geek Farm beda sama di game yang kedua, kali ini akan lebih kuat harusnya. Karena nggak ada yang splash ke arah belakang, Om. Nggak ada splash ke arah belakang. Ya, ini harus defense juga dari Dick-nya. Mungkin mengandalkan ya dari Tsunami Slam juga milik Gobs sendiri. Blue team Sedangkan untuk turret has Onyx-nya, been destroyed. kita melihat bagaimana 3 lane push sedang diupayakan oleh mereka dan damage dari Kairi nih. Timing dia masuknya selalu tepat juga. Oh, Baloy ternyata. Oke, tapi Baloy meledak begitu saja kesetrum di tengah jalan membuat perpasukan dari tim Onyx. Mereka bisa dengan sangat sigap melakukan counter di arah mid lane. Karena mereka sadar 5 berbanding 4 adalah angka yang sangat baik untuk diri mereka. Meanwhile di arah bottom lane, para pasukan dari tim Onyx masih menunggu Bapak Lord yang terhormat untuk menuju ke arah base turret. Oke, perlahan tapi pasti ya, karena slow push juga yang dilakukan di bagian bottom lane. Mereka trigger dulu pasif dari segala lini. Tapi untuk defense ini berbeda loh. Di game sebelumnya ada defensif, sekarang enggak dari defense. Hanya di Moskov. Dan ini bakal tabrak lagi. Lagi-lagi ada 24 poin dibuka untuk sedikit mengacaukan ya. Irama melakukan defense terhadap Lord ini. Memang bisa dibersihkan, tapi pelan dan pasti nih pressure-nya dari Onyx tidak berhenti sampai di sana. Wah, dan kalau misalnya dari Gobs dapetin Luffy lagi bahaya banget sih. Ini bilang kalau bisa dihajar balik sama Onyx, bisa diselesain gamenya. Iya. Dan tetap ya jangan lupa nih, perbedaan goldnya nggak se-ekstrim sebelumnya.
Jadi siapapun yang nabrak atau siapapun yang defense, mereka punya chance yang lumayan tinggi sebetulnya. Apalagi kalau sampai terlalu nabrak ke dalam ya. Misalnya perform juga, tapi poin kill tidak jauh berbeda. Masih bisa kejar untuk infinity fight-nya. Dari goalnya sebenarnya sudah eksplosif ya untuk Kairi. Banget. Blood Wings juga udah jadi kan. Batin selesai. Sun Sky Pearson loh. Calling Crystal, Sunscape biasa. Blood Wings juga ada. Tanpa glowing kembali ya. Ya, ini agak beda karena memang dua match-nya bukan tipikal yang bisa langsung nge-burst dari belakang ya. Dengan penggunaan dari Lightning Cruncher juga. Oke. Mereka percaya banget ya, bisa nge-burst ya. Kalau kita lihat ya Lim ya, mereka percaya banget bisa nge-burst. Kali ini dan para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan melepaskan sedikit pun partol untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Tapi informasi yang mereka masih belum tahu, Baloi ini nggak keluar sama sekali, belum tercium sedikit pun di mana Baloi berada. Ya, kemungkinan besar Baloi akan menjalankan yang jauh. Udah, sakit banget Savero. Gila. Dan bahkan Gop! Kali ini masih bisa dihindar dengan adanya Purify, tapi Pinwell Apoy! Flank kick game ini dilakukan Crimson Vega semaksimal mungkin coba dilakukan, tapi lihat di arah belakang sana Valeski. Targetingnya cukup miss, menargetkan ke arah seorang Sos, tapi nampaknya gagal karena Kairi berhasil menyelamatkan kawannya. Trip point yang didapatkan oleh seorang Kairi, membuat para pasukan dari tim Kick porak-poranda. Kairi langsung respon ke arah Suns tadi, lihat gak? Iya, Dia langsung iya. tarik mundur. Dia nggak maju lebih dalam lagi, dia langsung putar arah damage-nya. Sekarang 2 melawan 5 nih. Masih ada defensive high ground juga, ada Cadera dan Onyx. Sepertinya mereka memilih untuk mengambil Lord. Ya, lebih aman ya untuk pengaman dari Lord juga. Dan ini sangat-sangat clear untuk Lord. Karena kalaupun Gobs ada sendirian tanpa follow up, ini Gobs akan tumbang secara cuma-cuma. Dia harus Betul. kembali lagi ke belakang. Betul banget. Dan kali ini Spear of Distraction sekalipun nyangkut ya, menurut aku nggak bakal worth it juga sih. Nggak bakal worth it sama sekali untuk bisa mendapat. Oh, Oki Boy! Terlihat posisinya, Gobs. No, enggak. Untuk masih terlalu jauh ya. Gak ada flicker juga. Iya. Mungkin kalau ada tadi bisa dipaksakan, seenggaknya jadi ada 4 lawan 5 kan. Ketika lagi defense dari Lordnya. Dan balik lagi, ini perbedaan gold yang sebenarnya gak se-ekstrim game sebelumnya. Ya. Diva masih punya chance. Oke, Masih kuat lah nahannya, Om. ya, tapi gini juga mereka harus calculate. Bagaimana cara ketika kita melihat tadi, Baloski memang sudah ada di bagian belakang. Dia sudah masuk, tapi ternyata pengawasan dari Onyx adalah tidak melepaskan pandangan dari Suns. Iya lo gila, Kairi udah maju ke depan mundur lagi Om. Dijaga Suns ya. Dijaga, Crimson bener-bener Beacon juga masih dikejar aktif langsung. masalahnya. Ya, tapi gue penasaran sih ini dengan Hellcard di kondisi under ya. Apa yang mau dilakukan ini? apa yang mau dilakukan? Split paling. Split agak cukup sulit sih, nggak mungkin cukup damage. Tapi lihat Glorious Pathway di arah top lane membuat perpasukan dari tim Onyx mereka terkena Spacing Strike. Tapi dengan adanya shot dan seorang Kibo yang tidak terlihat membuat perpasukan dari tim Iqbal mereka harus memutar belakang. Melepaskan dua base turret adalah sebuah jawaban yang bisa mereka manfaatkan kali ini. Karena gak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ya. Fokus ke arah bottom lane sekarang. Iya. Fokus ke arah bottom lane, lihat damage-nya. Udah lumayan sakit. Jangan hiraukan damage yang diberikan oleh seorang Kadera. Itu memang kecil-kecil lama-lama jadi bukit itu damage-nya. Masih ada next wave juga nih, bakal dilanjut seperti sama Onyx. Oh, Lutfi terlalu sakit untuk bisa dibendung, tapi yang dipastikan adalah satu turret yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Oke, objektif berarti Om, dan 3 best start ternyata. Ya, sudah dihabiskan oleh Onyx juga dan mereka mundur kembali. Berarti untuk match-nya ya akan ditabrak pastinya ya dengan pengambilan dari Lord juga. Tapi setup untuk kick off ini mereka harus dapetin karena secara draft mereka juga mereka kan ngajak buat main kick off. Oke. Mungkin cara pick off, tapi lihat bentengnya terlalu tinggi. Ini benteng terlalu tinggi, sulit untuk ditembus ini. Cadera juga sudah diberikan orange buff. Ya cukup oke lah untuk caderanya. Tapi positioning dari Baloiski, dia sendirian di sana. Tidak akan ada follow up juga. Ingat ya, ini butuh banget antara Hellcard yang melompat dengan follow up atau dengan kalian dengan tsunami slam-nya juga. Oke, tergantung ya. Lihat dari semakin jauh gold yang dipegang sama Onyx. Dan gue semakin melihat Baloiski yang mau gak mau dia harus kontrol kan. Kontrol dari mapnya, cuma bedanya ya ketika ketemu orang sekarang dia gak bisa ngapain. Iya, dia mundur. Damage-nya kurang. Mending kabur. Ya kayaknya siapapun yang ketemu dengan Balo ya bisa dapetin point kill gitu loh. Karena masih jauh Om. Dengan damage yang diberikan Baloi sampai saat ini ketika lawannya goldnya udah jauh banget, dia nggak punya apa-apa. Mungkin kayak Savero ataupun Kairi kalau kena ya presisi di tengah pas, di tengah sama hilang. Tapi ya udah gitu loh, yang ya udahlah. Masih perlu follow up damage lagi untuk nyelesain itu. Ya, mungkin satu item damage lagi ya untuk Balo. Bisa. Tapi Pick Roar punya, DHS punya. Operation ya berarti yang dikejar untuk Baloiski.
Dua wave bagian top kick harus clear. Wave tersebut juga 8 second untuk Max Lord. Kontes Langsung nggak? disambut. Kalau menurut kalian kontes apa enggak? Menurut gue kontes. Wajib sih kontes. Ini ada package juga kan yang retributionnya lebih enak. Lebih power. Lihat untuk landing jauh, oh ternyata Oke, tapi lihat perpasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Geek untuk bisa maju ke dalam Lord Pit. Tapi langsung ada konsil game dari Soki Boy. Tercancel begitu saja free Henderson Cantera karena belakang main dari pilihan utama. Davis yang nggak bisa dibendung tapi Luffy lihat satu-satunya bisa diberikan Balon, Davis bro. dan bahkan Kairi. 3 poin untuk kesekian kalinya. 3 poin Kilila. Di depan mata hanya the best turret ini bencana. menyisakan 2 member kali ini Aboy dan Cadera untuk defense. Oke, tapi lihat saat langsung terkena damage. Terlalu besar yang bisa diberikan seorang Candera. Free dari belakang udah tidak ada lagi purify membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka mencoba Oh, really? mendapatkan seorang Candera. Fokus karena best turret, gak boleh apa terjadi tapi sampai roll. Wipe out! Save dan wipe out.